Anda masih di Kompas Pagi, Saudara. Dari pemberantasan peredaran narkoba, Polres Muaro Jambi mengungkap 10 kasus peredaran narkoba. 12 tersangka ditangkap dengan barang bukti ratusan gram sabu dan pil ekstasi. Polres Muaro Jambi mengungkap 10 kasus peredaran narkoba dengan 12 tersangka. Polisi menyita 129 gram sabu dan 4,5 ribu butir pil ekstasi. Operasi terus ditingkatkan untuk menutup ruang gerak peredaran narkoba di wilayah ini. Dari 10 LP tersebut, kami ada 12 tersangka, di mana 9 laki-laki dan 3 perempuan. Dari 9 laki-laki tersebut, apabila saya lihat dari data yang ada, semuanya berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya dari 3 perempuan tersebut, apabila saya lihat dari data, 1 berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Kecamatan Sungai Bahar, 1 di Kota Jambi, dan 1 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari 10 LP tersebut, ini merupakan bukti bahwa Polres Muaro Jambi komitmen untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika dengan barang bukti kurang lebih neto sebesar 129,48 gram dan 4,5 butir ekstasi. Para tersangka terancam hukuman 4-20 tahun penjara. Sementara pelaku jaringan besar menghadapi hukuman maksimal hingga mati. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Beralih ke Lampung, Saudara, jasad seorang pria ditemukan di dalam kamar kos di Bandar Lampung. Saat ditemukan, kepala korban terbungkus plastik. Warga Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam kamar kos. Korban ditemukan dengan kondisi kepala terbungkus plastik. Penemuan ini bermula dari kecurigaan warga yang mencium bau menyengat dari kamar korban dan mendapati penghuni kos tersebut tak kunjung keluar. Warga kemudian mendobrak pintu kamar yang terkunci dan menemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Saat pendobrakan tidak ada untuk menyentuh jenazah tersebut. Informasi laki apa perempuan tuh? Saya lihat pertama saya lihat posisi kepala sudah dipakai plastik. Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dengan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Sementara kami masih melakukan identifikasi dulu ya di Rumah Sakit Umum. Setelah ini itu kami nanti mohon waktu masih awal dari hari Kamis ya, informasi dari keterangan dari pemilik kos, kemudian hari ini ditemukan dan diinformasikan dari warga atau pemilik kos bahwa ada yang ditemukan meninggal dunia di kos. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap peristiwa kematian yang pertama kali diketahui warga pada Sabtu 7 Februari 2026 lalu. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Kembali ke Palembang, Saudara, seorang anak laki-laki 3 tahun meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah yang terbakar. Sementara kedua orang tuanya dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar serius. Satu rumah di Jalan Kiai Haji Anwar, Mangku, Seberang Ulu 2, Palembang, terbakar pada Senin 11 Februari 2026 dini hari lalu. Kebakaran ini menewaskan seorang anak 3 tahun yang terjebak di lantai 2 dan diduga kehabisan oksigen. Sementara kedua orang tuanya dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar serius. Meninggal itu dikarenakan kehabisan oksigen karena posisi korban berada di lantai 2. Masih dapat diidentifikasikan untuk sementara masih dalam tim Inavis kita, Satreskrim Polrestabes Palembang, tapi dugaan sementara bisa korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan warga sekitar dalam 30 menit. Polisi menduga kebakaran dipicu arus pendek listrik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan, Saudara, seorang kakek di Palembang, Sumatera Selatan diserang buaya saat mencuci kaki di sungai. Meski selamat, korban mengalami luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Nah, Bang.
Ini buaya yang menyerang seorang kakek di Sukamulya, Sematang Borang, Palembang. Foto diambil keluarga korban sebelum peristiwa terjadi. Menurut informasi, lansia 87 tahun itu diserang buaya saat mencuci kaki di sungai usai menggiring ternak. Buaya yang berada di dekat perahu korban tiba-tiba menggigit dan menarik kaki korban. Korban berupaya melawan dengan mendayung perahunya hingga akhirnya berhasil melepaskan diri. Meski selamat, korban mengalami luka gigitan buaya. Anak korban mengungkapkan ayahnya sempat dibawa ke klinik sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena luka serius. Yang pertama paha yang dia gigit, yang ini nih aku udah tahu apa kena kuku, kena kais-kaisan, dia tuh muter-muter. Nah yang pertama itulah dari sini Bang, kali maku giginya di sini. Nah ini siko. Warga sekitar menyebut buaya kerap muncul di lokasi tersebut dan menimbulkan keresahan. Aku sambut langsung dimandiin. Memang dengar teriakan? Iya sudah. Oke, apa yang Ayu lihat saat itu, saat kejadian? Darahnya mengalir. Udah banyak darah Iya. di mana-mana ya? Iya. Oke, terus minta bantuan siapa yuk langsung? Suami. Langsung minta bantuan suami. Itu buayanya udah nggak ada lagi? Tidak ada lagi. Dibawa ke klinik udah sanggup. Dioper ke rumah sakit cabang Caritas. 25 jahitan. Usai kejadian, pemerintah kota memeriksa lokasi untuk upaya penangkapan buaya serta mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kembali ke Bengkulu, Saudara, program cek kesehatan gratis di Bengkulu baru menjangkau 140.000 orang dari target 2 juta. Rendahnya kesadaran masyarakat membuat capaian program ini masih tertinggal. Capaian program cek kesehatan gratis di Bengkulu masih rendah. Baru 140.000 orang dari target lebih 2 juta jiwa. Kabupaten Seluma tercatat paling tinggi memanfaatkan program ini. Rendahnya partisipasi disebabkan minimnya kesadaran masyarakat mendatangi fasilitas kesehatan. Banyak yang mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat, namun tidak hadir ke puskesmas. Pendaftaran tuh yang mendaftar tuh baru 13,35% yang pendaftaran. Jadi pendaftaran ini yang hadirnya nggak 100% juga yang mendaftar tadi. Dia udah daftar, tapi nggak sebanyak itu tuh. Mendaftar dan hadirnya baru 93%. Jadi belum tentu yang datang yang daftar 13% itu hadir semua gitu. Nah ini persoalan kita juga. Ketika di aplikasi mereka udah daftar, tapi nggak datang ya Pak? Tapi nggak datang gitu. Nah, kan sama juga bohong gitu. Nah. Dinas Kesehatan mendorong masyarakat memanfaatkan program ini untuk deteksi dini masalah kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Kami jeda sejenak, Saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi.